Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya hadratal kirama wal aizah, para kiai, para asatidz, para hadirin hadirat ingkang dipun rahmati Allah, mangga sesarengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat badan yang sehat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyyan. Gusti Allah yang artinya wazkur lan nyebut-nyebut sapa sira fil kitab ing dalam Alkitab Idris, tegese Nabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyyan. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Alkitab, Nabi Idris sering disebut-sebut kisahnya. Wa rafa'nahu makanan nabiyyan, makanan aliyan, dan juga Allah mengangkat derajatnya Nabi Idris alaihi salam. Konon katanya Nabi Idris itu setiap harinya amal ibadahnya selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal diangkatnya suatu amal itu biasanya minimal seminggu, pas Jumatan, pas hari Senin. Tidak semua hari amal seorang hamba itu diangkat. Tapi namanya Nabi Idris itu mesti diangkat amaliyahnya. Makanya dirindukan oleh salah satu malaikat, yakni malaikat maut. Malaikat maut itu saking penasaran dan rindunya kepada Nabi Idris alaihissalam, meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi, pengen sowan kepada Nabi Idris alaihissalam. Berkunjunglah, akhirnya diizinkan berangkat.
Jadi nyamar jadi manusia, mertamu. Begitu ya, dayung lebaran. Akhirnya datang nyamar jadi manusia, mendatangi Nabi Idris. Kata malaikat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Akhirnya ya sampai 4 hari, sampai nginep, sampai ya bareng sama Nabi Idris alaihissalam. Tapi yang namanya malaikat kalau disuruh makan jadi enggak makan. Makanya kalau bertamu itu harus, ayo monggo didahar, ayo didahar. Kalau enggak didahar nanti dikira malaikat maut. Jadi ini malaikat yang nyamar jadi manusia. Jadi secara lahir kelihatan manusia, tapi disuruh makan enggak makan. Jadi aneh. Ono tamu 4 hari jadi enggak makan. Kemanapun Nabi Idris pergi, dia juga ngikut. Suatu hari Nabi Idris pergi ke kebun. Nah, ini kata malaikat, wah ini buah-buahnya bagus-bagus ini. Ya, wajah panen, jagungnya bagus-bagus. Buah-buahan, semongko, kurma, bagus-bagus. Wajah apa? Panen. Ini kalau dimakan enak ini. Oh ini bukan punya kita, bukan hak kita ini. Boleh, jangan. Akhirnya suatu hari konangan. Sebenarnya panjenengan ini siapa? Kok 4 hari kok tidak makan? Saya ini malaikat. Oh malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Terus 4 hari di sini maksudnya apa? Mau mencabut nyawa saya atau mau apa? Ya pertama sih ya pengen bertamu saja. Saya itu penasaran sama panjenengan, sama Nabi Idris. Oh gitu. Tidak mencabut nyawa saya, tidak. Terus akhirnya malaikat itu ya, sudah sampai di situ. Akhirnya Nabi Idris meminta, saya punya kebutuhan, punya kepentingan kepada kamu. Saya itu pengen tahu surga sama tahu neraka katanya. Itu kan kalau mau ke surga itu kan syaratnya harus meninggal dulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu mesti mengalami kematian. Makanya kalau pengen tahu surga syaratnya harus didatangi malaikat maut. Lalu kemudian ya sudah kalau begitu boleh-boleh saja. Silakan saja pergi ke surga. Akhirnya dicabut nyawanya. Wes. Kok sakit? Kok enggak enak? Sakitnya itu kata Nabi Idris seperti orang dikuliti. Jadi orang kalau dikuliti itu gimana? Sakit banget. Orang kita saja kalau kepleset itu perih, sakit. Ini dikuliti. Ini rasanya Masya Allah sakit banget. Jangan keras-keras. Loh ini sudah lirih, ini sudah. Lalu akhirnya ya Allah kata Nabi Idris kok rasanya begini, ini sudah lirih padahal seorang nabi. Lalu akhirnya wes singkat cerita pengen melihat neraka dulu, ya wis ayo kalau begitu ke neraka dituduhno iku isine yo geni, api neraka, borgol, kentungan.
timah panas. Aduh nggak enak, nggak betah aku, nggak betah. Pindah. Ke surga. Oh akhirnya ke surga. Dibukalah pintu surga. Kok enak ya? baru di pintu surga itu hidangan sudah ditunjukkan, ditampakkan, kenikmatan surga sudah ditampakkan. Itu baru di pintu surga. Boleh masuk nggak ini? Ya boleh. Ya wes masuk. Ya tambah enak. Saking betah itu, Idris sudah. Ya Nabi Allah, sudah ini cukup, waktunya pulang. Aku kerasan dong. Wis sudah pulang. Kan cuman syaratnya kan pengen ngerasa mati toh. Iki iso dituturno surga itu bonus. Ayo pulang. Ndak wis, saya di sini aja. Tapi akal-akalannya Nabi Idris itu akhirnya apa? Jadi wong berangkat dari alam dunia ke alam akhirat. Jadi itu bawa sendal. Jadi sendalnya itu ditaruh di pohon. Karena itu supaya tujuannya Nabi Idris itu supaya bisa kembali ke surga lagi. Fasuha malakul maut ya Idris ukhruj. Wahai Nabi Idris ukhruj. Keluarlah kamu dari surga. Wis mulai. Faqala la akhruju li anna Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi Nabi Idris, wong saya ini sudah mengalami mati. Masa saya harus ke dunia lagi? Ya ojo. Jadi alasannya itu setiap jiwa itu mengalami kematian. Dan kematian itu salah satu syarat orang mau pergi ke dunia akhirat. Orang kalau pengen menikmati surga, menikmati keabadian, nikmat kubur, nikmat surga, yaitu syaratnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Allah Ta'ala wa inna minkum illa wariduha wa ma hum minha bimukhrijin. Jadi kita di sini disuruh untuk senantiasa mengenang peristiwanya Nabi Idris, betapa kalau dicabut nyawanya itu sangat menyakitkan. Lalu nikmatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya Allah, itu insya Allah tidak merasakan sakitnya dicabutnya nyawa. Gambarannya orang yang dicabut nyawa itu sakit. Saking sakitnya kadang-kadang orang itu lupa. Kadang-kadang orang itu senantiasa terbiasa apa yang dilakukan. Orang kalau hidupnya sedikit-dikit ngamuk, sedikit-dikit misuh ngerti Pak? Yang ngono iku. Ya kalau sandung sedikit misuh, sendal hilang misuh. Engko lek cara ketekanan malaikat maut iso dipisui. Iya. Jadi orang-orang yang beriman senantiasa wiridan, maca la ilaha illallah, apalagi kalau secara zikir sendiri Allah, kesandung Allah, tiba Allah, oleh rezeki Allah, oleh duit Allah, semuanya serba Allah. Itu gampang. Alhamdulillah. Tidak merasakan syiddatul maut.
tidak merasakan susahnya dicabutnya nyawa. Apa buktinya? Buktinya itu begini. Buktinya di dalam Al-Quran dikatakan wa qalat ukhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Nabi Ismail iku nabi sing Nabi Ismail. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi sing paling ganteng, dikenal ganteng. Saking gantengnya itu sing jenenge ratu penguasa yang ada di saat itu kesengsem sehingga terjadi fitnah. Akhirnya untuk membuktikan jadi orang-orang yang bekerja di istana itu kalau sekarang ukhruj keluar faqalat ukhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarna wa qata'na aydiyahunna. Orang-orang saking melihat Yusuf itu saking gantengnya enggak. Jadi pas ngiris bawang enggak terasa. Jarinya itu sudah terpotong. Saking gantengnya. Jadi orang-orang yang tangannya terpotong itu tidak merasakan sakitnya tangan yang terpotong. Saking apanya? Saking nikmate nyawang menyaksikan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya orang yang senantiasa beriman, senantiasa istiqomah, senantiasa ikhlas, menjalankan ibadah, ikhlas karena Allah, itu dijanjikan wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang senantiasa zikir qalu rabbunallah, senantiasa mengucapkan rabbunallah, kena musibah rabbunallah, tauhid eling Gusti Allah, mendapatkan kenikmatan rezeki yang banyak. Qalu rabbunallah, ini adalah minallah, sehingga dia bersyukur. Ketika diuji senantiasa bersabar. Rabbunallah, semuanya rabbunallah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun supaya memberikan rasa tidak takut akan kematian, tidak takut susah. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kemudian dikabarkan tentang kenikmatan surga. Makanya wong sing mukmin senantiasa istiqomah jamaah, istiqomah baca Quran, apa mawon itu menjadi kabar gembira buat orang tersebut. Kalau orangnya senantiasa istiqomah beriman, ketekanan malaikat itu malah tidak takut, malah bahagia. Surga ditampakkan, kenikmatan surga sudah ditampakkan. Wong dalam surga itu bahagia, saking senangnya jadi nggak terasa. Orang kalau sudah pacaran itu tidak mengenal panas teriknya matahari, tidak mengenal yang namanya hujan deras. Pokoknya wayah janjian budal kan begitu. Ini saking nikmatnya. Dengan cinta semuanya tidak terasa, semuanya akan terasa indah. Meskipun yang datang itu malaikat mau. Mudah-mudahan bermanfaat para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la muslimini ya rabbal alamin. Allahumma inni
أستودعك ما علمتني فارجعه إلي عند حاجة إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم